Mama, Assalamualaikum. Setelah sekian lama gak bikin video, ada kali ya 1 bulan, karena males gitu, lagi pengen hemat otak. Akhirnya sekarang aku semangat lagi buat bikin video. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku pengen sharing tentang kasus yang lagi marak saat ini, yaitu pakai KB IUD tapi kok tetap hamil ya? Emang bisa? Bisa lah. Yuk simak video aku selengkapnya. Tapi sebelum video ini aku lanjut, seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak bisa kali tekan tombol subscribe-nya dulu yang warna merah supaya aku makin semangat buat video seputar info kesehatan ibu dan anak. IUD adalah alat kontrasepsi berbentuk T yang dipasang di dalam rahim. IUD ini salah satu metode KB jangka panjang. Efektivitasnya itu sampai 97%, yang artinya sekitar 3 dari 100 ibu tetap mengalami kehamilan setelah memakai KB IUD. Ya namanya buatan manusia kan ya Bu ya, nggak mungkin 100% sempurna, pasti tetap ada angka kegagalannya. Sama kok sebenarnya kayak KB-KB lain, pil, kondom, suntik, implan, mereka pun ada angka kegagalannya. Nah, pada pengguna IUD ini biasanya sering banget terjadi angka kegagalan di tahun pertama pemakaian. Kenapa? Karena si rahim ini masih adaptasi sama alat asing yang dipasang di dalam rahim. Nah, terus apa aja sih sebenarnya penyebabnya yang bisa bikin si ibu yang pakai IUD ini bisa tetap hamil? Yang pertama, karena posisi si IUD-nya itu bergeser atau bahkan lepas pas si ibunya ini menstruasi. Saking derasnya itu aliran darah yang keluar pas menstruasi, si IUD-nya itu ikut keluar, ikut lepas, ikut bergeser, dan biasanya nggak kerasa sama si ibunya. Atau posisi si IUD bergeser ini bisa juga disebabkan karena pemasangan IUD post plasenta. Apa itu IUD post plasenta? Jadi ketika ibu bersalin nih, terus plasenta lahir. Nah, bidan itu pasang alat IUD-nya masuk tangannya ke dalam rahim ibu untuk pasang alat IUD-nya segera setelah plasenta lahir. Atau misalnya ibu lahir sesar nih, kondisi perutnya masih dibelek. Nah, setelah plasenta lahir, dokternya itu pasang alat IUD-nya di perut ibu. Nah, itu namanya IUD post plasenta. Pada beberapa ibu, IUD post plasenta ini nggak cocok. Jadi, karena ketika IUD dipasang di rahim ibu setelah bersalin, itu kan posisinya masih bekah, masih besar gitu. Nah, itu sangat mungkin buat si IUD-nya itu bergeser-geser, dan saat si IUD-nya mengecil, si posisi IUD-nya ini bisa aja berpindah pada beberapa ibu. Nah, jadi IUD post plasenta ini juga sebagian besar sih lumayan banyak ya angka kegagalannya dibanding IUD yang dipasang nanti setelah 40 hari. Kenapa sih IUD post plasenta dilakukan? Itu ya tujuannya salah satunya untuk meminimalisir sakit si ibunya saat pemasangan IUD. Jadi kan kalau udah pas bersalin itu kan gak akan kerasa ya pas dipasang IUD. Nah, jadi nanti dia gak akan 2 kali sakit, 40 hari harus dipasang lagi gitu. Penyebab yang kedua adalah IUD udah kadaluarsa. Nah, jadi si alat IUD ini juga ada masa kadaluarsanya ya Bu. Jangan lupa ibu tanya sama bidan atau dokternya kadaluarsa si alat IUD-nya. Atau kalau ibu beli sendiri, tebus sendiri di apotek, ibu bisa perhatikan, lihat kemasannya, itu ada masa kadaluarsanya, itu kapan kadaluarsanya. Karena IUD yang kadaluarsa itu bakal mengurangi efektivitasnya. Atau misalnya nih masa pakainya IUD-nya 5 tahun pakai Novati. Terus ibu udah lebih dari 5 tahun, IUD-nya belum diganti. Nah, itu kan berarti juga kadaluarsa tuh. Nah, itu bisa menurunkan efektivitas si IUD-nya juga. Penyebab yang ketiga itu karena bentuk rahim sama ukuran rahimnya itu nggak cocok untuk dipasang IUD. Jadi rahim wanita itu beda-beda ya Bu, bentuk sama ukurannya. Sebelum dipasang IUD, bidan atau dokter itu pasti ngukur dulu si ukuran rahimnya ini bisa dipasang IUD atau enggak. Ukuran rahim yang bisa dipasang IUD itu sekitar 5-7 cm. Jadi kalau misalnya di bawah 5 cm itu kan rahimnya berarti kecil ya, nggak cocok untuk dipasang IUD. Nah, kalau tetap dipaksakan, tetap dipasang si alat IUD ini, bisa jadi posisinya bakal gampang bergeser bahkan lepas karena nggak cocok di rahimnya. Nah, itu tadi ketiga penyebab yang riskan untuk terjadi kegagalan IUD.
Terus harus gimana? Kalau ternyata saya nih yang lagi nonton, ibu-ibu yang lagi nonton, terlanjur hamil saat pakai KB IUD, yang pertama-tama harus dilakuin adalah cek ke dokter untuk USG. USG untuk memastikan kehamilannya, kantung kehamilannya ada atau enggak, juga untuk ngelihat posisi si IUD-nya. Apakah benar si IUD-nya ini masih ada di rahim, atau malah si IUD-nya ini sebenarnya udah lepas bareng menstruasi bulan lalu. Kalaupun misalnya ternyata si IUD-nya ini masih ada di rahim nih, nah ibu nggak perlu panik karena biasanya si IUD-nya ini pun bakal dibiarkan oleh dokter atau bidan sampai waktunya nanti bersalin. Jadi si IUD-nya ini nggak akan diangkat pas kondisi ibu lagi hamil. Karena kalau dicabut saat itu khawatir bakal mengganggu perkembangan si janinnya, bisa menyebabkan keguguran, prematur kontraksi, dan lain-lain. Jadi memang biasanya sih si IUD-nya tetap dibiarkan di rahim, kecuali kondisi-kondisi khusus ya. Nah nanti saat bayinya lahir si IUD-nya ini akan sekalian diambil. Kalau nggak si IUD-nya ini lahir bareng bayi, waktu itu sih saya kebetulan ada pengalaman pas lahir itu si IUD ibunya nempel di pipi bayi, tapi nempelnya bukan nempel yang tertanam gitu, bukan. Jadi dia cuma nempel aja di pipi bayi gitu tapi bisa dicabut dengan mudah. Tapi kalau saat bayinya lahir si IUD-nya ini gak ikut lahir, biasanya ya kalau persalinannya normal ya tangan bidannya masuk untuk mencari si alat IUD ini untuk segera diangkat setelah plasenta lahir. Atau kalau misalnya lahirnya sesar yang lebih gampang lagi, berarti cari IUD-nya di rahim. Terus sebenarnya bahaya nggak sih kalau ada alat IUD di dalam rahim pas lagi hamil? Sebagian besar sih enggak ya, tapi tetap ada beberapa resikonya yang mungkin terjadi kalau misalnya ada alat IUD di dalam rahim pas lagi hamil. Resiko yang pertama yaitu beresiko untuk terjadinya keguguran, karena yang namanya IUD kan tetaplah benda asing ya di dalam rahim yang bisa aja kita nggak pernah tahu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah jadi itu resiko ke arah keguguran, tapi jarang terjadi. Yang kedua, resiko untuk persalinan prematur, karena yaitu tadi, karena IUD ini kan benda asing di dalam rahim, jadi mungkin aja dia suatu saat tiba-tiba memicu kontraksi padahal belum waktunya bersalin. Yang ketiga, bisa juga beresiko untuk mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Karena di dalam rahimnya itu ada alat IUD, bisa aja si janin ini, si kantong kehamilannya tumbuhnya jadinya di luar kandungan karena di dalam kandungannya ada alat T ini yang menghalangi. Tapi percayalah, ketiga faktor risiko yang tadi aku sebutin di atas itu jarang banget terjadi pada ibu-ibu yang hamil pas pakai IUD. Jadi nggak perlu khawatir berlebih ya. Yang penting ibu harus terus periksa kandungannya ke bidan sama ke dokter secara rutin supaya si kehamilannya benar-benar terpantau. Terus kita nih yang lagi pakai IUD, gimana caranya supaya nggak terjadi tuh kebobolan hamil pas lagi pakai IUD, dan supaya misi kita untuk menjarangkan kehamilan ini benar-benar bisa berjalan dengan mulus? Yang pertama, untuk ibu-ibu yang dipasang IUD-nya post plasenta atau segera setelah lahir plasenta, jadi nggak nunggu dulu 42 hari, sebaiknya nih setelah beres nifas 42 hari, ibu tuh cek dulu posisi IUD-nya sebelum berhubungan sama suami. Jadi pas 42 hari beres nifas, cek dulu ke dokter kandungan di USG posisi IUD-nya ini pada tempatnya atau enggak, bergeser atau enggak, atau bahkan udah terlepas bareng darah nifas yang deras. Nah kita kan nggak tahu ya, makanya sebelum berhubungan sebaiknya dicek dulu. Kalau misalnya kata dokter posisi IUD-nya wah bagus pada tempatnya, cus, berarti ibu bisa langsung berhubungan sama suami setelah beres nifas. Yang kedua, untuk ibu-ibu yang dipasang pas 40 hari setelah beres nifas, jadi bukan segera setelah melahirkan. Nah setelah dipasang IUD sebaiknya sih ya sama di USG juga, supaya memastikan si posisi IUD-nya ini dalam posisi yang benar. Karena kan kalau dipasang di bidan aja kadang kita memang pasang tapi kita benar-benar nggak tahu gitu, cuman melihat posisi dari posisi benangnya gitu. Jadi kita memang nggak bisa benar-benar mastiin si posisi IUD-nya itu benar pada tempatnya. Jadi sebaiknya sih setelah pasang di bidan dicek juga ke dokter untuk di USG sih posisi IUD-nya benar atau enggak.
Dan yang ketiga, pasanglah IUD saat ibu kondisinya itu lagi menstruasi. Kalau misalnya ibu udah beres nifasnya lama, berbulan-bulan, terus baru mau pasang IUD, nah pasanglah saat kondisi ibunya menstruasi. Karena untuk memastikan bahwa kondisi ibu nih pas dipasang IUD lagi nggak hamil. Juga sekalian kalau misalnya ada darah mens itu kan jadinya bisa melumasi si alat yang masuk ke vagina untuk dipasang IUD gitu. Jadi si nyerinya ini bakal bisa lebih diminimalisir. Oh, dan yang keempat, jangan lupa ibu ini pemakai IUD harus kontrol IUD-nya minimal setahun sekali lah, biar ingat pas ibu lagi ulang tahun. Jadi setahun sekali si IUD ini harus dikontrol posisinya di USG sebaiknya untuk memastikan si IUD masih pada tempatnya. Karena bisa aja kan si IUD-nya ini bergeser pas mama menstruasi sangat deras. Jadi harus rutin dikontrol ya, jangan mentang-mentang masa kadaluarsa IUD-nya 5 tahun terus 5 tahun pleng nggak dikontrol sama sekali. Nah itu jangan ya, setahun sekali harus dikontrol, minimal dikontrol posisi benangnya ke bidan atau di USG ke dokter. Nah itu tadi sedikit pencerahan tentang kenapa sih pakai KB IUD tapi kok tetap bisa hamil. Semoga setelah nonton video ini mama bisa lebih perhatian ya sama KB IUD yang mama pakai. Oke deh, makasih mama udah nonton videoku sampai selesai. Semoga videoku ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!